Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Zahratul Afidah dengan NIM 2411016007 dari kelas Kesehatan Masyarakat 2024A. Di sini saya akan membuat video mengenai studi kasus rumah sakit yang mengalami masalah dalam pengembangan organisasi menggunakan konsep fungsi-fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Studi kasus yang saya ambil adalah Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Buleleng di Bali. RSUD Kabupaten Buleleng merupakan rumah sakit pemerintah yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya seperti menyediakan berbagai pelayanan, baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan administrasi. Pasien yang berobat ke instalasi rawat jalan atau IRJ RSUD Kabupaten Buleleng sangat banyak. Bahkan tenaga kesehatan yang bertugas di IRJ sampai kewalahan dalam melayaninya dan dalam sehari jumlahnya mencapai ratusan pasien. Namun, keadaan ini berubah semenjak adanya peraturan Menteri Kesehatan mengenai tingkatan dalam pelayanan kesehatan perorangan. Sejak diterapkannya peraturan tersebut, pelayanan kesehatan di IRJ RSUD Kabupaten Buleleng menjadi sepi. Dalam sehari hanya melayani puluhan pasien saja. Inilah yang membuat adanya masalah dalam pengembangan organisasi RSUD Kabupaten Buleleng. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana manajemen yang ada dalam pengembangan organisasi RSUD Kabupaten Buleleng dan saya akan memberikan rekomendasi solusinya. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi dasar atau fundamental dalam manajemen. Sebelum melakukan langkah-langkah pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, semua petugas baik tenaga medis maupun non-medis yang bekerja dan bertugas di IRJ RSUD Kabupaten Buleleng selalu membuat perencanaan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya perencanaan pelayanan sudah dilakukan oleh pihak RSUD Kabupaten Buleleng, namun kunjungan pasien yang menurun dapat mempengaruhi perencanaan anggaran dan sumber daya di RSUD Kabupaten Buleleng. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pada tahap ini adalah pembagian tugas dan pekerjaan kepada masing-masing pegawai yang ada di IRJ RSUD Kabupaten Buleleng yang disesuaikan dengan kompetensi yang ada. Pembagian tugas pun sudah sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Namun karena faktor eksternal seperti peraturan yang baru, itu pasti dapat mempengaruhi alur kerja di IRJ RSUD Kabupaten Buleleng. Yang ketiga adalah pengarahan. Para pemimpin di IRJ RSUD Kabupaten Buleleng senantiasa memberikan instruksi, bimbingan, dan arahan serta pengawasan kepada semua pegawai agar semua pegawai dapat bekerja sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepada. Walaupun sudah adanya pengawasan dari pemimpin, namun faktor motivasi dapat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan pasien yang datang ke IRJ RSUD Kabupaten Buleleng. Yang keempat adalah pengendalian. Sehubungan dengan manajemen pelayanan di IRJ RSUD Kabupaten Buleleng, maka pengendalian ini dilakukan untuk memastikan semua satuan telah bekerja dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan di awal. Penurunan pasien di RSUD Kabupaten Buleleng akan berdampak besar dan mempengaruhi efektivitas pengembangan organisasi di RSUD Kabupaten Buleleng. Untuk mengatasi permasalahan pengembangan organisasi yang terjadi di RSUD Kabupaten Buleleng, perlu dilakukannya perbaikan dan optimalisasi organisasi mulai dari pusat. Dapat kita ketahui bahwa faktor eksternal yang membuat adanya permasalahan organisasi tersebut karena adanya peraturan terkait tingkatan pelayanan. Kolaborasi dengan melihat keuntungan yang didapatkan sangat diperlukan dalam permasalahan organisasi ini. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien di instalasi rawat jalan RSUD Kabupaten Buleleng, beberapa langkah strategis dapat dilakukan. Mungkin yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan melalui pelatihan rutin bagi tenaga medis dan non-medis akan memastikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Selain itu, peningkatan fasilitas dan infrastruktur seperti ruang tunggu yang nyaman dan peralatan medis yang modern dapat meningkatkan kenyamanan pasien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait studi kasus rumah sakit yang mengalami masalah dalam pengembangan organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.